Selamat malam, Sobat Misteri. Hari ini gue bakal menceritakan kisah gue di Pelabuhan Ratu. Jadi waktu itu kantor bokap gue ngadain tour family ke Pelabuhan Ratu. Biasa tuh ke tempat wisata permainan kayak Ancol, Dufan. Tapi kali ini mungkin mau suasana beda ya. Jadi diputusinnya ke Pelabuhan Ratu. Diajaklah gue sama bokap gue ke sana. Jadi kita berangkatnya berempat. Kakak cowok gue nggak ikut, soalnya dia lagi persiapan mau ujian kan. Gue berangkat berempat, nyokap, kakak gue yang cewek, gue sama bokap gue. Kurang lebih tuh ada 20 bus besar ke arah sana dari kantor bokap gue. Sepanjang jalan tuh biasa normal, nyanyi-nyanyi lah, ada kuis. Berangkatnya waktu itu subuh jam 5. Sampai sana tuh jam 8 jam 9-an lah. Soalnya gak begitu macet. Sampai sana, gue seneng banget dong ngeliat laut kan. Soalnya jarang gue emang ngeliat laut itu, pantai itu jarang banget. Gue berenang lah, main di pinggir pantai sama bokap gue, sama nyokap gue, sama kakak gue. Nyokap gue di pinggirnya, nyokap gue emang gak bisa berenang, jadi dia ada di pinggir. Gue berenang sama bokap sama kakak gue. Lama tuh kira-kira 2 jam. Jam 11 bokap gue dipanggil sama atasan. Soalnya bokap gue harus stay di panggung karena dia tuh dapat penghargaan 20 tahun masa kerja. Bokap gue akhirnya ngajak gue sama kakak gue kan, kita ke deket panggung aja. Jadi ada acara juga deket panggung kan, kayak dangdutan, games gitu. Jadi emang banyak juga yang ngumpul di situ kan. Sebelum itu bokap gue kesana lah, tapi gue ngotot masih mau berenang kan. Jarang-jarang gue ke pantai itu. Ya bokap gue bilangin ya udah, tapi sama kakak ya. Oh ya udah, bokap gue sama nyokap gue akhirnya ke panggung tuh sambil nungguin dipanggil sama dikasih penghargaan kan. Gue berenang sama kakak gue berdua tuh. Mungkin kakak gue capek kan, kakak gue bilang udahan yuk kita di pinggir aja, nyari kepiting, nyari kerang, main istana pasir kan. Ya udah gue ikutin, tapi dalam hati gue masih mau berenang. Pas kakak gue meleng tuh, gue akhirnya maksain gue berenang tuh, maksain berenang. Emang dasarnya gue bisa berenang, gue berenang sendiri sekitar situ lah yang masih ada jala penghalangnya itu kan. Pas gue lihat, kayaknya di sini udah mulai panas nih. Gue lihat agak jauh tuh kayak ada muara gitu, pertemuan sungai sama laut. Gue lihat di situ banyak banget anak-anak yang main kan. Jadi di muara itu ada tebing agak tinggi tuh, bisa loncat langsung ke bawah. Udah gitu emang di bawahnya tuh nggak ada batu, jadi langsung nyebur. Wih seru nih. Gue ke situ dong. Gue ke situ main berapa kali loncat, ngobrol sama anak-anak lain. Gak lama tuh ada yang datengin gue, mbak-mbak. Mbak-mbak itu pakaiannya biasa, pakai kaos biasa, pakai celana panjang warna hitam, bajunya putih, rambutnya sebahu, orangnya manis, putih, alisnya agak tebel. Ditanya gue, orang tuanya mana dek? Itu lagi di panggung acara PT ini. Oh iya, jalan-jalan yuk sama kakak. Gua ini kan, ini gue nggak kenal, cuman karena emang di situ lagi rame, ya mungkin bokap gue kenal kali, soalnya bokap gue orangnya gampang bergaul kan. Gue juga orangnya nggak curigaan, apalagi cewek kan, mana ada yang mau juga yang mau nyulik gue. Dalam hati gue, ya udah ikut jalan. Gue jalan lah sama dia, nyusurin muara itu. Gak berapa lama tuh sampailah di perkampungan tuh.
Di perkampungan itu suasananya agak rame. Cuman emang aneh, waktu itu tahunnya 2000-an, jadi udah agak inilah apa sih, udah agak canggih lah. Tapi gue liat perkampungan itu tuh kayak tertinggal banget. Banyak rumah-rumah dari jerami lah atapnya, dari kayu. Terus ada rumah yang rusaknya agak parah. Cuman ya gue liat orang-orangnya ya biasa, pakai pakaian biasa. Gue diajak, "Ade mau jajan nggak?" Tanya nama kakak itu kan. "Enggak kak." "Ya udah, Ade diam di sini dulu ya. Ngeliat ada pertunjukan nih." Gue lihat tuh emang ada pertunjukan itu, rame orang pada ngumpul kan. Tapi gue rasain ini kan pantai ya. Pantai itu kan harusnya panas ya, meskipun agak ke muara juga harusnya panas banget. Dan ini rasanya dingin banget, kayak udah menjelang maghrib gitu. Gue liatin kanan kiri, ah normal ini mah. Ya udah, gue lanjutin. Mulai itu pertunjukannya. Itu pertunjukannya kayak pertunjukan debus-debus di pinggir jalan gitu. Cuman lama kelamaan aneh. Kalau biasa di debus pinggir jalan kan orangnya tutupin kainnya. Ini gak ada tutupin kain, orang geletak gitu pakai celana pendek, ditusukin pakai pisau kan. Tak 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 tak. Tapi nggak apa sih namanya, nggak ngeluarin darah, nggak apa. Terus orangnya senyum. Ya kayak debus-debus biasa lah. Terus yang bikin gua sadar itu emang bukan orang biasa. Jadi atraksinya yang terakhir gue lihat ini, dia duduk, terus ada orang satu lagi di belakang dia muterin kepalanya tuh sampai muter lagi ke tempatnya, jadi 360 derajat. Dan gue langsung takut di situ kan. Gue minggir, gue ke belakang, ternyata orang-orang sekitar situ langsung ngeliatin gue serentak. Dan pertunjukan itu tiba-tiba berakhir kan. Gue agak jauh, gue jalan agak cepet kan. Makin lama suasana kampungnya itu makin aneh. Ya sebelumnya kan rumah nggak banyak yang rusak kan, ini banyak yang rusak. Yang rusak makin banyak. Udah gitu hawanya tuh dingin banget. Udah gitu gelapnya tuh beda. Kalau gelap tuh kayak kampung biasa kan masih agak cerah cahaya bulan ya. Ini enggak, bener-bener gelap, kayak gelap total gitu. Cuma kayak ada cahaya dikit-dikit doang. Wah itu gue udah mikir, ini aneh banget ini nih. Gak berapa lama ada yang megang tangan gue kan. Gue lihat dua orang mas-mas. Gue perhatiin bajunya kan. Di kepala dia dua-duanya pakai belangkon. Dia pakai baju lusuh, terbuatnya tuh kayak dari karung yang buat sagu apa beras zaman dulu tuh, karung goni. Pakai baju begitu lusuh, pakai celana pendek kayak celana zaman dulu banget. Langsung gue ditangkap, dibilangin, "Kamu mau kemana?" "Saya mau pulang." "Kamu nggak bisa pulang, ini udah jadi tempat kamu sekarang." Wah gue langsung bingung dong di situ. "Maksudnya gimana kak?" "Ya sekarang ini udah rumah kamu, kamu tinggal pilih kamu mau tinggal di mana." Gue nggak enggak kan, maksud dia apa nih. Terus diputer badan gue. Asli tuh orang-orang yang tadi ngumpul banyak tuh tiba-tiba nggak ada, tapi berjejer satu-satu di depan rumah-rumah rusak itu. Ada yang gemuk banget, tapi gemuknya tuh bukan gemuk manusia normal ya. Itu gemuk kayak, pernah gak sih lu ngeliat orang tuh yang korban tenggelam kayak gitu, badannya tuh bengkak-bengkak, terus kayak ngeluarin cairan warna kuning begitu. Ada yang matanya gak ada yang cuman badannya setengah doang, ada yang kayak genderuwo gitu, ada yang kayak kuntilanak. Itu langsung suara-suara nyampur tuh, kikikannya. Ada yang suaranya berat, tawanya ada yang manggil-manggil gue kan, "Sini, kesini sama saya." Gue langsung keduduk jatuh.
udah nggak bisa ngomong apa-apa kan. Dua orang itu maksa, ayo ikut, kamu pilih kamu tinggal di mana. Itu gue dibawa keliling sama dia, dipegangin tangan gue satu-satu sama makhluk itu yang nggak jelas. Dan itu asli bau banget, baunya tuh kayak bau bangkai hewan gitu. Wah asli bau banget. Gue sampai muntah di situ, saking nggak kuatnya tuh. Ada yang megangin tangan gue, yang bengkak-bengkak itu megangin tangan gue tuh bener-bener kayak ada sisa cairannya gitu, nempel lengket di gue. Wah gue di situ cuma nangis aja. Gue berpikir, aduh harusnya gue dengerin bokap nyokap gue tadi ngomong. Mending gue nggak usah berenang, gue ikut mereka ke panggung kan. Gue udah berpikir di situ dalam hati gue udah meninggal mungkin nih karena tenggelam di situ. Terus nggak berapa lama mbak-mbak itu yang pertama kali gue ketemu lari ke arah gue, langsung marahin dua orang itu sambil ngedorong mereka. Ngapain kamu? Ini tamu saya, jangan pernah kamu ganggu. Tiba-tiba dua orang itu hilang, dar, lenyap. Dan semuanya tuh hantu-hantu yang di situ hilang semuanya. Tinggal bersisa rumah doang. Cuman tadinya gelapnya tuh pekat, tiba-tiba gelapnya tuh kayak disinarin cahaya dari bulan gitu. Jadi gak menakutkan lagi, jadi bagus. Terus mbak itu ngajak gue jalan sambil ngajak ngobrol gue. Selama ini kamu bertanya kan, apa sih yang kamu lihat? Saya mantau kamu dari dulu. Nah, inilah kenyataannya yang kamu lihat sekarang. Jadi ini bener mbak? Iya. Di balik dunia kalian ada dunia kita. Tapi gak semua orang bisa masuk dan gak semua orang bisa kembali. Tapi ini belum waktunya kamu kesini. Sekarang bapak ibu kamu nyariin kamu. Kamu pulang ya. Gue bilang iya kak aku mau pulang. Terus gue dilus sama dia. Tiba-tiba gue ngantuk kan. Gue bangun. Gue udah sadar kan. Loh ini kan di bis kan. Gue tengok kanan, gue tengok kiri. Oh iya di bis. Gue lihat keluar kan, sepi. Ini udah balik belum sih? Apa emang bener-bener gue udah meninggal? Gue cari kaca kan, gue lihat muka gue. Oh enggak, kayaknya masih hidup nih. Gue cubit pipi gue kan. Oh iya masih hidup. Gue cari jalan keluar situ. Bis kan ada dua pintu tuh, depan belakang. Gue coba kan, knopnya tuh ternyata kekunci, susah. Gue balik lagi ke belakangnya kan. Gue coba lagi, susah. Gue ketok kan, gak ada jawaban. Gue ketok yang kencang lagi, gak ada jawaban. Dari luar kan, emang gak ada orang di situ, bener-bener sepi kan. Ya udahlah, gue tidur aja. Gue tidur di baris paling depan. Ada mungkin gue tidur 15 atau 30 menit gitu. Tiba-tiba ada bunyi kan, kertek-kertek. Gue tengok, ternyata teman bokap gue sama supir bis kan. Ngeliat gue langsung kaget. Alhamdulillah, kamu kemana aja? Gak kemana-mana om. Gue kenal sama ini soalnya om ini sering ke rumah gue, suka main catur sama bokap gue. Terus diiniin, tuh supir busnya langsung megang HT kan. Pak ini ketemu pak. Terus langsung rame tuh tiba-tiba di situ. Ada polisi, ada tentara, ada penjaga pantai, ada ibu bapak gue. Ibu gue lagi pingsan, sampai ketemu gue pingsan lagi. Bokap gue langsung ngomel-ngomel, kamu kemana aja sih? Terus tanyain kan sama bokap gue ke temennya kan, kamu nemunya di mana ini? Ini nemunya di bus pak, tapi bus ini kekunci. Dan kuncinya emang dari pertama kali semua orang turun tuh dikunci full. Jadi kunci dipegang sama supir busnya ngopi di long gitu. Supir bus sampai bingung, dicek kan sama polisi sama supir bus itu kuncinya nggak ada yang rusak. Mau dikunci supir, mau dikunci depan belakang yang buat penumpang tuh nggak ada yang rusak. Sampai polisi tuh nyelidikin sama babin saya TNI itu.
ramah banget kan, nanya, kamu dari mana nak? Gue jelasin dari sini. Itu tentaranya langsung bilang, alhamdulillah balik. Biasanya pak yang begini gak balik, ditemuin 2 hari atau 3 hari kemudian. Pada panik lah di situ. Ternyata kenyataan yang gue tahu itu gue udah hilang dari jam 11 siang tuh, setengah 12 sampai jam setengah 5, 4 jam. Tapi gue ngerasa ngobrol sama mbak itu di perkampungan itu gak ada setengah jam. Gue bener-bener hilang. Pas gue hilang itu, dinyatain hilang kan dicari tuh rame-rame tuh. Jadi acaranya kan gede, panggungnya tuh gede banget sampai dihentiin. Sampai bosnya bokap gue langsung, bosnya bokap gue kan orang Amerika kan, tapi fasih bahasa Indonesia. Itu ngasih sayembara, siapapun yang nemuin gue dikasih 10 juta. Mau sipil, mau non sipil, mau aparat, semuanya dikasih. Jadi semuanya tuh satu pantai berhenti kegiatan tuh. Sampai orang jualan, tukang parkir, aparat yang jaga, penjaga pantai, karyawan kantor bapak gue, bos-bosnya nyari gue tuh di sisir satu pelabuhan Ratu tuh, yang tempat acara bokap gue. Nggak ada yang nemu. Di sisir sekitar bus nggak ada yang nemu, parkiran nggak ada yang nemu, di tempat makanan nggak ada yang nemu, dan nggak ada yang lihat. Yang terakhir kali ngeliat gue tuh ada berapa anak kecil tuh ngeliat gue emang ada di muara. Terus gue jalan, terus dia nggak ngeliat gue lagi. Disusur itu muara tuh sama polisi sama tentara, nggak ada, nggak ketemu, hilang. Dan gue ditemuinnya di bus yang kekunci. Sampai waktu itu mau dipanggilin paranormal tuh, paranormalnya udah di jalan, lagi dijemput tuh sama bapak Babinsa tuh. Jadi ada Babinsa yang bawa mobil tuh. Langsung dia tahu, oh ini pak, ini nggak mungkin normal nih pak. Jadi dia inisiatif manggil paranormal tuh. Jadi pas gue ketemu gak berapa lama, paranormal itu langsung deketin gue kan, dipegang pala gue. Terus dia langsung bilang, untung aja bisa balik. Dan dari situ tuh akhirnya semua orang di kantor bapak gue tuh tahu sebenarnya kan selama ini mereka cuma dengar desas-desus gue gini. Soalnya gue kan sering berobat ke psikolog lah, ke orang-orang agama lah, dan mereka baru yakinin, oh ini berarti benar. Dan gue inget kata-kata terakhir mbak itu sebelum gue dielus sama dia tidur tuh, suatu hari kalau kamu ada apa-apa, kamu butuh teman ngobrol, balik lagi aja ke sini. Kami selalu nerima kamu kok. Mau berapa lama kamu di sini, kami selalu nerima kamu. Dan gue mungkin suatu hari bakal ke situ lagi. Gue kangen juga kali, mungkin kalau sekarang seumuran kali gue sama Mbak itu. Soalnya waktu itu gue asumsiin dia umurnya sekitar 28 30-an lah. Dan sejak saat itu tuh teman-teman bokap gue tuh sering datang ke rumah, nanya-nanya begitu ke gue. Dan semenjak hari itu bokap gue tuh intens banget. Sebelumnya kan gue dibawanya ke dokter, jadi sekarang tuh gue dibawanya kayak ke paranormal, para psikolog, ke ustadz-ustadz, ke kiai. Karena di situ tuh bapak gue yakin banget. Dan pas gue mau arah pulang dari bus, gue ngeliat di sebelah kiri itu mbak itu ada senyum ke arah gue sambil ngasih bye kan. Nah dari situlah gue diarahin sama bokap gue, ya udahlah saya percaya, gimana ngarahinnya ini ke tempat yang lebih baik. Dan mulai saat itu gue tuh sering ke UA yang gue ceritain sebelumnya tuh. Gue belajar sama dia gimana sih ngontrol ini, berkomunikasi lebih baik. Dan akhirnya gue bisa ngontrol itu dengan baik, dan gue pakai buat keuntungan pribadi gue. Mau tahu kayak gimana keuntungan pribadi yang gue dapet dari situ? Nah gue ceritain ini di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat malam, sampai jumpa lagi.